Sriwijaya FC memang masih menyisakan 2 laga lagi untuk menyudahi babak penyisihan grup A Liga 2 2021. Namun, Sriwijaya FC sudah dipastikan melaju ke babak penyisihan Liga 2 2021. Kepastian itu didapat saat PSMS Medan menghadapi PSPS Riau, Senin 22 November 2021 sore tadi. Di mana dalam laga tersebut, PSMS Medan berhasil membungkam tuan rumah dengan skor 2-0. Sebelumnya, Sriwijaya FC sudah mengantongi 17 poin dan berada di puncak klasemen grup A Liga 2 2021. Dan PSMS Medan di posisi kedua, mengantongi 13 poin. Sementara PSPS Riau bertengger di posisi ketiga dengan raihan 12 poin. Namun karena kemenangan ini, PSMS Medan akhirnya berhasil memastikan diri untuk berada di posisi kedua dengan capaian 16 poin. Sementara PSPS Riau tetap di posisi ketiga dengan catatan 12 poin. PSPS Riau mengantongi 1 laga lagi, kalaupun menang mereka hanya akan mentok di 15 poin, kalah oleh PSMS Medan yang juga menyisakan 1 laga lagi. Dan PSMS Medan juga menyisakan 1 laga lagi, kontra Sriwijaya FC. KS3 Naga yang akan jadi lawan Sriwijaya FC Selasa 22 November 2021 esok, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat sebenarnya juga sudah pupus harapan. Pasalnya, mereka hanya mengantongi 8 poin. Semen Padang FC bertengger di posisi kelima, dengan raihan 7 poin, sementara Muba Babel United terduduk di dasar klasemen dengan catatan 6 poin. Praktis, jika tim yang berhak maju ke babak 8 besar nanti hanya 2 tim teratas, Sriwijaya FC dan PSMS Medan sudah dipastikan maju. Hanya saja penentuan posisi siapa juara grup dan runner-up, masih menunggu hingga seluruh laga pungkas. Sriwijaya FC masih akan berhadapan dengan KS3 Naga, Selasa, 23 November 2021, dan PSMS Medan, Selasa, 30 November 2021, mendatang. Jika dipastikan lolos 8 besar Liga 2 2021, lantas siapakah prediksi lawan yang akan mereka hadapi? Di grup B Liga 2 2021, ada Dewa United yang kuat dipastikan lolos ke babak 8 besar. Hal itu dilihat di papan klasemen sementara ini, mereka dingin di puncak dengan raihan 21 poin. Sementara di bawahnya, ada Persekat Tegal yang mengantongi 17 poin dan telah mengarungi 9 pertandingan. Di posisi ketiga ada Rans Cilegon United yang mengantongi 14 poin, namun masih menyisakan 2 pertandingan. Salah-salah, Persekat akan tergelincir jika Rans Cilegon United habis-habisan dan mendapatkan poin penuh dari 2 laga ini. Persekat pun bukan tidak mungkin meraih tiket ke 8 besar, segala kemungkinan masih terjadi. Di grup C, justru persaingan makin panas. Ada Persis Solo di posisi puncak, 17 poin, SIM Yogyakarta, 13 poin, PSCS Cilacap, 12 poin, Persijap Jepara, 11 poin, PSG Pati, 4 poin, dan Hizbul Watan FC, 3 poin. Segala kemungkinan masih terjadi utamanya di 3 peringkat atas, mengingat selisih poin mereka tidak terpaut jauh. Dan di grup D, juga masih menunggu babak penyisihan pungkas. Ada Kalteng Putra FC, 13 poin, Sulut United, 12 poin, Persiba, 12 poin, Persewar Waropen, 9 poin, Mitra Kukar, 9 poin, dan PSBS, 8 poin. Perolehan poin cukup ketat membuat siapa tim yang bakal lolos makin sulit diprediksi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.